sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi. Di sini kami akan menjelaskan hasil daripada mini riset dan rekayasa ide kami, di mana judul yang kami ambil yaitu penerapan Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa atau siswi SMA Negeri 1 Sikolon. Adapun anggota daripada kelompok 1 yaitu Angelina Putri dengan NIM 3203131001, yang kedua Saranovita Silalahi dengan NIM 3203131053, dan yang ketiga Christian Velosi Baya dengan NIM 3203131039. Kami dari kelas B Pendidikan Geografi 2020 dan dosen yang mengampu yaitu Ibu Rohani SPD MSI. Adapun isi daripada mini riset kami terdiri dari 4 bab, yaitu bab yang pertama berisikan pendahuluan, bab kedua berisikan landasan teori, bab ketiga metode penelitian, dan bab yang keempat pembahasan. Baiklah, kita akan memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang daripada mini riset kami, yaitu model pembelajaran sangat penting pada pemberlangsungan proses ajar mengajar. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. Model pembelajaran diterapkan dalam proses belajar mengajar oleh guru di sekolah, tidak terkecuali pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Karena dengan menguasai model pembelajaran, guru akan merasa adanya kemudahan dalam pentransferan ilmu berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan tepat. Banyak model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah discovery learning, merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa apabila selama proses pembelajaran dalam kelas, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa. Semakin sering umpan balik yang dilakukan guru kepada siswa, maka akan semakin berkembang kemampuan siswa dalam bertanya, berargumentasi, maupun menjawab pertanyaan dari guru. Menurut Tamarli pada tahun 2017, semakin sering siswa dilatih untuk berpikir kritis pada saat proses pembelajaran di kelas, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan dan pengalaman siswa dalam memecahkan permasalahan di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi guru untuk mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran yang dipimpinnya. Untuk memberikan kemampuan berpikir kritis kepada siswa, tidak diajarkan secara khusus sebagai suatu mata pelajaran. Akan tetapi, dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, kemampuan berpikir hendaknya mendapatkan tempat yang utama karena dengan berpikir kritis mampu menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman. Adapun rumusan masalah pada mini riset kami yaitu yang pertama, apa itu konsep problem based learning, bagaimana penggunaan problem based learning terhadap sekolah menengah atas, bagaimana relevansi problem based learning dan penerapannya dalam pendidikan. Tujuan penelitian kami yaitu penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran serta melatih mahasiswa untuk mengadakan mini riset ataupun penelitian. Kami selaku penulis berharap semoga penelitian ini ataupun mini riset ini dapat memberi gambaran mengenai penelitian tersebut dan menambah wawasan untuk para pembacanya. Adapun manfaat pada penelitian kami ini yaitu dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi. Selain itu untuk mengetahui apa saja konsep, penggunaan dan relevansi dalam problem based learning tersebut dan dapat mempermudah kita untuk lebih tahu mengenai bagaimana cara meneliti baik di lapangan ataupun di tempat lain. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisikan landasan teori daripada mini riset kami. Landasan teori yang pertama yaitu pengertian model problem based learning atau PBL. Pengertian pembelajaran berbasis masalah adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok
umpan balik diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Landasan teori yang kedua yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Finkel and Thorpe pada tahun 1995 dalam Aris Soimin menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Karakteristik problem based learning adalah permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang guru dalam mengajar. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses esensial dalam proses belajar mengajar. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Keterbukaan proses dalam proses belajar mengajar meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan proses belajar mengajar melibatkan evaluasi dan review pengalaman peserta didik dan proses belajar. Ciri-ciri dari model problem based learning yaitu kegiatan belajar mengajar dengan model problem based learning dimulai dengan memberikan sebuah masalah. Masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa, mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka capai. Landasan teori yang ketiga yaitu keterkaitan problem based learning dan berpikir kritis. Scriven dan Paul mengungkapkan bahwa dalam berpikir kritis terdapat keterampilan mengaplikasikan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dan mengeneralisasi hasil yang diperoleh dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi. Berpikir kritis tidak serta-merta melekat pada seseorang sejak lahir. Akan tetapi, berpikir kritis merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung siswa dalam menghadapi permasalahan. Sehingga jika siswa terbiasa menggunakan keterampilan di atas, maka keterampilan berpikir kritis akan dapat berkembang. Tugas guru dalam rangka meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa adalah dengan menyediakan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa menggunakan keterampilan berpikir. Model pembelajaran problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis. PBL didasarkan pada situasi bermasalah dan membingungkan sehingga akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa sehingga siswa tertarik untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Pada saat siswa melakukan penyelidikan, maka siswa menggunakan tahapan berpikir kritis untuk menyelidiki masalah, menganalisa berdasarkan bukti dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penyelidikan. Landasan teori yang keempat yaitu keterkaitan proses based learning dan hasil belajar. Orhan dan Ruhan menyatakan bahwa model problem based learning memberikan dampak positif pada prestasi akademik siswa dan sikap siswa terhadap sains. Dalam pelaksanaan problem based learning di sekolah, PBL memberi dampak positif terhadap kompetensi dan dalam dimensi sosial dan kognitif. Dalam penelitian dilaksanakan oleh Hasrul Bakri menunjukkan bahwa penerapan PBL SMA dalam pembelajaran praktek dapat meningkatkan minat dan kemampuan praktek siswa dalam praktek menggulung trafo. Penelitian Ade Gahar Abdullah dan Taufik Ridwan menyatakan bahwa dalam penerapan problem based learning terdapat peningkatan hasil belajar siswa.
Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pada mini riset kami ini, lokasi penelitiannya yaitu dilakukan di SMA Negeri 1 Sipolon, tepatnya di Jalan Pendidikan Situmiangan Sundutan Sipolon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono pada tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan adalah murid SMA Negeri 1 Sipolon. Dari keseluruhan populasi sampel yang digunakan, sampel penelitian ini adalah kelas 12 SMA Negeri 1 Sipolon. Teknik pengumpulan data yaitu adalah teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang memiliki berbagai macam dokumen yang digunakan untuk bahan analisis. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang sudah disimpulkan tanpa adanya maksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dalam pembahasan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan analisis mengenai model pembelajaran problem-based learning, dapat diketahui bahwa untuk dapat membangun keterampilan berpikir kritis, guru dapat memberikan pengalaman belajar dengan mendesain proses pembelajaran. Guru mendesain pembelajaran dengan memberikan permasalahan yang melibatkan keterampilan berpikir siswa dan melibatkan proses menganalisis berdasarkan permasalahan yang sebenarnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah problem-based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Menurut Glaser menyatakan bahwa problem-based learning menekankan belajar sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam konteks yang sebenarnya. Glaser selanjutnya mengemukakan bahwa PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal lebih luas yang berfokus kepada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, melalui PBL, siswa memperoleh pengalaman dalam menangani masalah-masalah yang realistis dan menekankan pada penggunaan komunikasi, kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk merumuskan ide dan mengembangkan keterampilan peneralan. Dari segi laporan penelitian pada pembelajaran di kelas SMA Negeri 1 Sipolon, dapat dipahami bahwa implementasi model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu tahap proses orientasi peserta didik terhadap masalah, tahap 2 mengorganisasi peserta didik untuk belajar, tahap 3 membimbing menyelidiki individual maupun kelompok, tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan data hasil kemampuan berpikir kritis pada siklus pertama, siswa memiliki skor terendah yaitu 54,16% dan skor tertinggi 87,5%, sehingga diperoleh rata-rata skor kelas 79,42%. Secara garis besar, data kemampuan berpikir kritis siklus pertama dapat disajikan dalam tabel yang sudah tertera pada PPT nih. Dan berdasarkan data hasil kemampuan berpikir kritis siklus kedua, dapat diketahui bahwa siswa memiliki skor terendah 62,5% dan skor tertinggi 95,83%, sehingga diperoleh rata-rata skor kelas tersebut yaitu 82,29%. Kegiatan problem-based learning telah berhasil dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Sipolon, khususnya kelas 12 IPS, angkatan 2021 sejumlah 32 mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari angka respon siswa yang sebagian besar pernyataannya menyukai atau mendukung diterapkannya model problem-based learning. Berdasarkan hasil observasi problem-based learning pada siklus pertama, diperoleh persentase keberhasilan pembelajaran sebesar 7,7%. Pada pembelajaran tersebut, guru belum memberdayakan pertanyaan provokatif untuk memancing kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu, guru masih sering membantu siswa dalam pengerjaan tugas sehingga membuat siswa tidak mandiri.
Berdasarkan refleksi tindakan pembelajaran bersama guru dan 2 observer, guru dapat meningkatkan persentase pencapaian pembelajaran siklus berikutnya. Guru sudah melakukan semua indikator problem based learning sehingga persentase pencapaian hasil sebesar 9,2%. Dari hasil tersebut diketahui adanya peningkatan sebesar 1,5%. Hal ini sesuai dengan tujuan problem based learning adalah membantu mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir kritis, keterampilan intelektual, belajar tentang berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri. Berdasarkan data hasil kemampuan berpikir kritis siklus 1 dan siklus 2, diketahui bahwa rata skor kelas pada siklus 1 sebesar 79,42% dan siklus 2 sebesar 82,29% sehingga ada peningkatan sebesar 2,87%. Peningkatan ini disebabkan karena sebelum memasuki siklus 2, siswa sudah memiliki pengalaman dan kemampuan awal yang diperoleh pada siklus pertama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kornberg dan Griffin pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa problem based learning diterapkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis antara lain analisis masalah atau pemecahan masalah. Bab terakhir pada mini riset kami ini yaitu bab 5, bab penutup. Di mana bab penutup ini yang berisikan kesimpulan dari mini riset kami. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Sipolon telah sesuai dengan teori pada bab 2. Guru sudah menerapkan semua tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran problem based learning yaitu orientasi peserta didik, mengorganisasi peserta didik dalam belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penerapan model problem based learning telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu nilai peserta didik meningkatkan semangat peserta didik, dan meningkatkan keaktifan peserta didik. Adapun kendala dalam penerapan model problem based learning yaitu pada peserta didik, waktu, dan lingkungan. Sekian pemaparan dari isi mini riset kami ataupun isi daripada rekayasa ide kami. Untuk atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.